salah, di korban bencana alam itu biasanya kan menyebarkan konten-konten distress secara kasihan, mohonkan pertolongan, itu yang dihimbau. Ya, misalnya, ini ada korban terjepit, terus difoto dia terjepit itu kan privasi pasien itu pun sudah terganggu dan nggak ada di situ kasih sayang, nggak ada di situ caring. Nggak ada di situ, apalagi bunuh diri, kemudian bikin pula fotonya, loncat dari lantai sekian, turun ke bawah, kepalanya pecah, dan langsung meninggal. Oh kalau gitu aku contoh juga lah seperti itu, orang yang sudah hampir-hampir mau melakukan kan, cepat tuh kelihatannya dalam 2 menit udah selesai itu, gitu. Jadi tidak dianjurkan dan justru dilarang menyebarkan konten-konten yang negatif dari suatu kejadian. Kalau misalnya kau bikin gambar tanah bergerak jadi hancur rumah, ya nggak apa-apa. Tidak manusianya yang kau expose di situ. Oh berarti ada fenomena alam bisa terjadi seperti itu sehingga orang lain lebih waspada kan? Begitu. Karena fokus kita selalu adalah mencari positif. Bagaimana mau mencari positif di tempat bencana? Saya ada rumus 982. Apa itu 982? 98 aspek negatif semua. Tinggal cuma 2. Apa itu? Aku masih bisa jalan, aku masih bisa ngomong. Itu aja putar filmnya. Kalau yang lain kata tadi Prosati ditunda aja, nanti aja jam 4 sore aku mikirin. Karena udah aku jadwalin jam 4 sore aku memikirkan yang 98 yang jelek-jelek itu semuanya. Cuma 2 aja yang bagus. Aku masih bisa ngomong, aku masih bisa jalan. Kau akan menemukan hal itu nanti pada pasienmu yang dirawat. Pasien bed rest, udah somnolen, dia cuma bisa kedip-kedipin mata. Kalau kita tanya, itu aja yang kau puji. Jawab saya ya, kalau ini sakit, kedipkan matamu. Dia kedip, wah bagus sekali, ibu masih kedipkan mata. Itu kita ngomongnya. Padahal semua bagian kehidupan dia udah hopeless. Tapi kalau kita bilang, ya ampun ibu gak bisa gerakin kaki lagi ya, ibu gak bisa lagi tarik tangannya, ibu gak bisa dengar saya ya, ibu gak bisa ngelihat saya ya, ya tambah apes pasienmu. Data negatif itu cukup untuk dirimu. Kemudian waktu kau latih katakan, ibu dengar saya, kedipkan mata ya, wah berarti ibu masih bisa dengar saya gitu. Itu kan lebih memberi pengharapan daripada nyampaikan yang jelek-jelek tadi. Kamu? Prinsipnya aja aku sampaikan. Kalau polanya kan ada tadi kita udah jelaskan. Cukup? Masih ada pertanyaan? Tadi maksud pertanyaan saya kalau korban bencana alam itu mengupload konten misalnya dia curhat dengan traumatis tentang bencana. Kita nggak bisa larang kan? Ya apakah kita sebagai perawat jiwa tuh punya tanggung jawab profesional? Punya dong. Makanya kami turun ke tempat bencana tapi harus prosedural kan? Karena di camp bencana itu ada korlapnya. Jadi kita mohon izin kepada korlap itu. Kemudian kita juga nggak gadungan. Jelas identitas kita datang ke sana. Kami selalu gitu, saya pergi ke itu. Kemana tuh? Ke Sentani yang waktu longsor. Saya pergi ke Lombok, ya. Saya pergi ke itu Mamuju. gunung apa itu? Gunung Lokon. Mamuju. Tapi semuanya kita organisir, kita profesional. Itu yang tadi saya berharap nanti Poltekkes di sini bisa menggunakan materi kita ini jika terjadi sesuatu, atau bahkan bisa jadi pengmas kalian. Atau barangkali di Poltekkes ini ada program promosi kesehatan jiwa untuk mahasiswa. Kami lakukan itu di fakultas. Materinya udah banyak, tinggal pilih 3-4 materi aja nggak apa-apa.
kau kerjakan. Semuanya udah evidence based. Yang kami sampaikan, semuanya yang kami sampaikan ini sudah terbukti. Dan kenapa dia curhat di media sosial? Karena kau nggak hadir di situ. Nggak ada yang peduli. Yang datang peduli ke bencana kan cuma bawa ini, bawa bingkisan, foto, kemudian ditinggalin. Bukan itu yang dibutuhkan mereka. Mereka butuh kita dampingi. Kan itu tadi, kelompok besar, kelompok kecil, habis itu individu yang kita lihat rentan, kita lakukan asesmen lebih dalam. Kalau sudah begitu nggak akan dia upload itu. Itu kan cara dia curhat kan. Makanya ada 3L tadi kan, look, listen. Gitu. Ya, cukup. Pakai itu kok. Kalau secara online, Prof, apakah bisa? Semua online apa? Itu semua Secara YouTube saya bisa semuanya dilihat oleh siapapun. Kau ketik aja nanti Budi Anak lihat. Kau akan dapat di situ. Jadi kalau mereka mencari, pasti mereka dapat. Kalau gitu apa yang dilakukan? Ayo posting ini kalian. Cara-cara kalian menangani masalah. Misalnya yang gampang-gampang aja. Apakah engkau merasa dirimu diremehkan? Ayo mulai bikin daftar. Apa saja yang kau mampu. Coba lihat tubuhmu yang masih bisa kau lakukan dengan baik. Oh, saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar, saya masih ini. Coba kau apa yang ada padamu. Oke, coba lihat kebahagiaan dalam keluargamu. Oh, saya punya ayah dan ibu, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Itu dibombardir di benaknya supaya tidak hanya peristiwa bencana yang masuk ke memorinya. Itu kan yang gampang-gampang kan? Oke? Kelihatannya ini sudah pengen melakukan sesuatu ini mahasiswanya Pak. Jadi tolonglah nanti ditampung keinginannya itu. Oke?